ketemu kembali di senengnya ngopi, senengnya ngobrolin Firman. Waduh, wih, nyantai nih. Ya. Kita di mana, Bro? Kita nyantai nih, baru makan. Senengnya ngopi, seneng ngobrolin Firman, lebih seneng lagi kalau sambil kita bikin kopi. Oke, mantap. Roti kopi. Kalau mau kayak apa, Bang? Ini gulanya nih kok, pakai gula nggak? Nggak lah, sebetulnya kalau kopi itu enakan nggak pakai gula loh. Kenapa? Kalau penikmat kopi itu nggak pernah pakai gula. Nah ini kopi tubuh. Jangan-jangan penikmat kopi hidupnya udah pahit kali gitu. Ya, kehidupan itu kan nggak selalu harus manis ya. Kita harus mengalami yang pahit, manis, apapun harus kita alami, kita lewatin. Berarti kalau ini manis sama pahit campur jadi satu, berarti udah sesuai dong. Orang bilang kopi ini pahit ya. Sampai dia tuh siapin gula nih, seperti Bro Tommy ini pakai gula. Sebetulnya kopi itu lebih baik nggak pakai gula, ya pahit. Tapi kenapa kopi sepahit ini pun masih ada orang menikmati? Kenapa kira-kira? Mungkin hidupnya udah lebih pahit. Enggak, mungkin kepuasan kali. Oh bukan, penyakit gula. Kebiasaan. Oh kebiasaan. Jadi dia tuh kalau misalnya pahit, karena biasa pahit, terus suatu saat pakai gula tuh nggak enak. Nah kehidupan juga sama sih sebetulnya kayak gitu. Kalau kita biasa kehidupan tuh ya kita jalanin aja. Jadi selalu nggak ada rasa pahit, nggak ada rasa apa, ya jalanin aja. Nge-flow. Masalahnya sekarang Nge-flow. jadi ngobrolin ini deh. Nge-flow. Kadang-kadang orang juga nggak bisa dalam kepahitan loh nanti. Jangan-jangan mereka hidup pahit itu dia jalanin jalan begitu bukan jalan biasa sebenarnya. Sebenarnya dia baru kepahitan. Kita nanti lihat ya. Ada beberapa tokoh Alkitab nih yang ada beberapa tipe tokoh Alkitab yang dia ketika mengalami kepahitan, bukan kepahitan, masa yang pahit, ya, masa pahit. Responnya kita lihat. Nah, kamu punya kira-kira? Siapa? Lu dulu punya contoh? Lagi makan. Gini, ada satu yang hidupnya tuh pahit banget kalau menurutku. Mungkin teman-teman di rumah yang baru nonton juga setuju. Ingat kan si Yusuf? Oh ya. Oke. Yusuf. Ya kan? Kayaknya sepanjang hidupnya, sepanjang dari kejadian sampai ke kejadian. Bukan emang di kejadian dia gitu. Maksudnya sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya, kepahitan gitu ya. Enggak, bukan kepahitan, hidupnya itu dalam masa pahit gitu ya. Banyak buat kita pahit. Banyak masa pahit, artinya kesulitan itu ada aja. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bukan cuma dibenci, dibuang ke sumur. Udah dibuang ke sumur, diangkat lagi, dijual. Dijual dia jadi budak. Bener nggak? Budak. Jadi budak ya, mungkin jadi budak ini begitu dari budak kan dilihat bagus gitu kan ya. Dilihat bagus terus dia jadi kepala lah gitu ya. Tapi di situ pun dia difitnah kan. Ya dia difitnah, di penjara juga. Dia tidak berbuat salah. Nah, gitu kan? Itu hidupnya itu penuh dengan masa-masa yang pahit nih. Tapi itu yang kayak kopi ini menurut kita pahit, ada menurut orang tidak pahit. Nah, kalau kayak gitu si Yusuf kira-kira mengalami pahit gak tuh? Kalau kita bilang itu hidupnya pahit loh, bayangin. Pahit. Dia ngalamin pahit. Si Yusuf itu kan dari orang kaya ya, maksudnya dari Yakub kan keluarga konglomerat ya. Dan dia juga mendapatkan jubah yang paling bagus dan segala macam. Ya. Jadi anak kesayangan dan kemudian dia jadi pembantu. Bukan cuma pembantu, budak. Itu kan pahitnya dia pahit, hidupnya pahit. Cuma masalahnya yang ingin saya angkat ngobrol di sini setelah kita ketemu ceritanya ya gitu ya. Dia hidupnya tidak dalam kepahitan. Betul. Ya, dia ngambil sikap tidak dalam kepahitan. Hidupnya pahit, tapi dia tidak kepahitan. Nah, beda dengan Absalom. Ya kan? Nah, gimana itu? Iya, beda dengan Absalom. Kalau Absalom hidupnya kepahitan, maka dia mau bunuh ayahnya. Karena ayah kandungnya sendiri. Karena dia masa lalunya berpengaruh banget ya. karena pahit Maksudnya Iya, karena kan dia harusnya dia menjadi raja. Dia malah dia sudah harusnya dinobatkan dia menjadi raja. Si Absalom itu. Ini justru yang dilakukan aneh-aneh. Ya. Jadi hidupnya kepahitan. Hidupnya pahit dan dia meresponnya itu menurut kita salah gitu ya. Artinya dia pahit, dia hidup dalam kepahitan. Kalau Yusuf kan beda kan, Yusuf kan hidupnya pahit, tapi dia nggak kepahitan. itu sama seperti penikmat kopi. Nggak kepahitan ya. Jadi nikmat-nikmat aja gitu ya. gimana caranya sih? Makanya di kitab kejadian ini kopi pahit menurut tapi menurut aku Yusuf enggak gitu kan. Nah makanya di kitab kejadian yang saya bilang
kamu mereka-rekan jahat, tapi dia tuh bersyukur mengalami hidup-hidup seperti ini. Tapi kan Dia bisa menjalanin itu bahwa menyikapi itu dengan responnya baik kan. gitu, responnya. Itu yang responnya. nah, beda dengan saudara-saudara yang lain. Waktu dikasih kopi pahit, dia bilang ini pahit di jalan-jalan tuh susah banget. Tapi ini dia ngalaminnya tidak ada. Apa yang sama aja, bilang kejadian sama kamu Katakan jahat, tapi Allah katakan yang baik. Nah, ada lagi ya. Siapa? Ya, Pak. Oke, Pak. Temen gua Yoming. Temen gua Yoming. Nah, ini kan tadi dibuang dari keluarganya, kafir lah dan segala macam. Ya. Segala macam. Ketika si Israel itu mengalami suatu penekanan dari bangsa yang luar biasa, dia mencari tolong nih, siapa yang bisa memimpin Israel? Ya. Siapa? Nah, siapa? Walaupun dia sudah dibuang kebantan dong. Ya. Gua ini sudah dibuang lalu. Ya. Kita minta tolong sama Tuhan gitu kan. Itu bisa respon yang baik ketika dia keluarganya atau bangsanya itu terpecah. Dia mau juga. Tapi kasusnya Yefta berbeda. Kasusnya Yefta itu ada malaikat Tuhan yang memang nyuruh. Jadi kalau dilihat ambil kasusnya nih, ya kan? Yusuf nggak ada karena memang dia serta dekat sama Tuhan, jadi dia sudah tahu disertai Tuhan apapun dilakukan dibuatnya berhasil. Ya kan? Absalom, kok gue yang jelek? Ya maksud responnya Milih Absalom. sendiri tadi di awal di briefing milih sendiri dia. Oh iya. Tapi enggak, memang Absalom itu ya memang kepahitannya berbuah jadi apa, dari pahitnya dia buahnya jadi itu apa namanya, jadi memberontak, jadi dia mau ngebunuh ayahnya Daud. Nah lu Yefta dari apa namanya, Dia taat, Dari yang di- taat. siapa Dia taat ya. jadi ya maksudnya dari Yefta itu pas gue lihat itu ketika malaikat Tuhan minta sama Yefta itu diuji dulu malaikatnya, bener gak kamu malaikat gitu. Kalau memang bener kamu malaikat, tunggu saya di sini, nanti saya balik lagi bawa persembahan, bawa korban persembahan. Kalau emang kamu itu oke, baru saya bawa kamu malaikat, diuji. Saya udah keren, berani ya. Tapi habis diuji deh, waduh mati dong gue ntar. Habis diuji dia Tapi takut dia. at least gini ada pelajaran yang bisa kita dapat gitu ya, Ya. dari semua hal yang sudah kita obrolin kali ini tentang kepahitan. Iya nggak? Dari kopi pahit sampai hidup kepahitan, ya kan? Tapi jadi respon seseorang terhadap, kalau kepahitan sebenarnya kan hubungannya dengan masa lalu ya, orang kepahitan. Ya kan? Kadang-kadang hidup masa lalu itu kan mempengaruhi yang sekarang gitu. Kalau bisa dibilang kepahitan apa sih? Kalau susah nangkep kepahitan apa sih? Kalau menurut saya itu adalah luka masa lalu sih. suka batin. Luka batin, Ya. luka masa lalu. Mungkin perlakuan yang dulu jelek terhadap kita gitu ya. Terus dia pendam terus. Nah, ada yang ya banyak macam lah ya. Ada yang mungkin masa kecilnya nggak disayang atau mungkin dilukai oleh keluarga, oleh temen, bisa waktu bullying gitu ya. Ya. Di sekolah bisa kepahitan, Iya. di kerjaan juga bisa kepahitan sama pimpinan. Nah, diomelin. Ya, jangan ngobrol itu lagi lah, jangan ngobrol. Udah itu kan lagi. udah itu udah Itu selesai udah waktu itu kan. udah selesai lah itu. Kita udah beresin selesai. kok, Udah beresin ya. finish Ya. gitu kan. Jadi ya banyak macam ya, tapi kita bisa nyontoh lah sekarang. Untungnya kita punya Alkitab yang Tuhan sudah kirim buat kita gitu ya. Jadi kita bisa belajar semua dari sini. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seandainya itu terjadi buat hidup kita. Apakah kita akan seperti Absalom? Apakah kita akan seperti Yusuf? Jadi tetap taat gitu ya, tetap Ya. taat apa minta Atau perlu malaikat Tuhan perlu dulu. malaikat Tuhan datang dulu Datang gitu ya. dulu, baru Ya dia Tuhan punya berubah cara yang gitu. lain ya, tapi Ya. sikap kita sendiri-sendiri gitu. Sikap kita yang menentukan ya kita sendiri. Gitu. Ya, jadi Apa? masing-masing punya apa jalannya masing-masing. Nah, Mana yang kita mau ambil kan jalannya. jadi itu. Jadi begitu. Jadi begitu. Ya begitu aja. Nanti teman-teman yang di rumah, teman-teman yang nonton nanti silakan merenung gitu ya, Ya. dalam kehidupan apakah ada pernah seperti Yusuf, pernah seperti Yefta, pernah seperti Absalom, atau sekarang mungkin baru menjalani hal seperti itu. Tapi yang jelas bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita dan kita bisa belajar dengan yang kita
obrolin tadi gitu ya. 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 Gitu teman-teman ngopi semuanya yang Nggak ada- budiman gitu ya. Saat ini kita masih dikelilingin, wah kerbaunya kelihatan nggak di sana? Kelihatan lah, tadi banyak gitu ya. Bersyukur kita bisa, nanti ada banyak konten-konten lagi yang mau kita bisa bikin Bagikan ini lah gitu ya. ya. Jadi teman-teman bisa subscribe, like, share juga gitu ya di YouTube channelnya Ngopi biar bisa memberkati teman-teman yang lain juga. Oke. Oke. Ketemu kembali di Senengnya Ngopi, Senengnya Ngobrolin Firman.